tiada duanya. Terima kasih Yesus, Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menebus dosa kami. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mengampuni seluruh dosa kami. Itulah kasih-Mu yang paling besar dalam hidup kami. Tidak ada lagi kasih yang lebih besar dari itu. Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu, menyerahkan hidup-Mu demi untuk kami semua. Terima kasih, kami bersyukur kepada Yesus yang mau mati menebus dosa kami. Yesus yang mau disalib dan Yesus yang mau dikubur. Dan pada hari yang ketiga, Dia boleh bangkit menjadi pemenang mengalahkan dosa. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Berkati kami untuk mendengar firman-Mu, Roh Kudus-Mu hadir bekerja bagi. Beri hikmat pengertian bagi kami, untuk kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang kami lakukan dalam hidup kami. Perkataan iman itu yang ada keluar dari mulut kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silahkan duduk, teman-teman, adik-adik. Salam. Ya, kita kadang kalau baru ibadah kan suka, halo apa kabar, Yesus dahsyat, ya kan? Ya, suka ngomong gitu ya. Lalu apa lagi? Yesus dahsyat, terus? Ya. Jadi itu perkataan iman bahwa Yesus adalah dahsyat. Ya, kita sering juga mengucapkan kata-kata iman bahwa Yesus itu hidup. Ya kan? Hidup berarti Dia ada gitu. Ya. Hidup berarti Dia ada, nyata dalam hidup kita. Yesus itu memberkati saya. Nah, itu juga perkataan iman, di mana kita meyakini hidup kita diberkati Tuhan. Ya. Saya dibuat berhasil oleh karena Tuhan. Itu juga perkataan iman. Nah, jadi saudara-saudara, adik-adik, dari mulut yang Tuhan kasih, Tuhan ingin kata-kata iman yang keluar dari mulut kita. Ya. Kata-kata ucapan firman Allah yang keluar dari mulut kita. Kita mau pakai mulut ini bukan untuk hal-hal yang tidak baik, yang kotor, tapi kita ingin pakai mulut kita membangun. Membangun untuk kita, membangun untuk orang lain. Kata-kata kita harus bisa memberi semangat untuk orang lain. Kata-kata kita harus bisa menjadi penghibur bagi orang lain. Ya. Jadi ucapan mulut kita ini harus kita jaga. Supaya jangan kata-kata yang nama-nama binatang yang keluar. Ya, kata-kata yang membuat orang jadi marah, membuat orang jadi merasa terhina. Jangan. Ucapan kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata iman, kata-kata firman Tuhan yang membuat apa kata Tuhan tentang diri kita, apa kata Tuhan tentang orang itu. Termasuk mungkin ada orang tua di situ, ada mungkin teman kita atau tetangga kita dan sebagainya. Bagaimana ucapan kata-kata kita itu bisa membuat seseorang jadi bersukacita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang memberi motivasi. Ya, untuk orang lain jadi bangkit. Mungkin dia lagi sedih, lagi putus asa, mungkin dianya lagi hidupnya mengalami kesusahan. Tapi ketika kita berkata-kata kepada orang, maka orang itu akan jadi disegarkan kembali. Itulah yang harusnya ada dalam mulut kita. Ya, jadi kata-katanya kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang bisa memberikan kekuatan bagi orang lain. Memiliki perkataan iman. Yuk kita lihat Roma 10 ayat 9 sampai 11 dan juga ayat 17. Sebab jika kita mengaku dengan mulutmu
Jadi saudaraku, dari sini kita melihat bagaimana kalau seseorang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi seseorang bisa diselamatkan dua hal. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dengan perkataan ini, seseorang bisa diselamatkan. Diselamatkan berarti ketika dia nanti meninggal, dia akan masuk ke surga. Jadi besar sekali arti perkataan seseorang. Perkataannya bisa menghanguskan, tetapi juga bisa mencairkan. Perkataannya bisa membakar, tapi juga bisa mendinginkan. Perkataan kita bisa membuat kita jadi berantem, bertengkar, tapi bisa juga perkataan kita membuat kita orang jadi berdamai. Nah, jadi dari mulut, dari perkataan inilah memberikan sesuatu hal dampak dalam hidup, ya, menjadi menjadi arti dalam kehidupan kita. Saudaraku ya kekasih, ya adik-adik, rekan-rekan, kamu mengaku dengan mulut kamu bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan kita ditentukan dengan keyakinan. Keyakinan iman percaya kita kepada firman Tuhan. Engkau pegang firman Tuhan, maka engkau akan memperolehnya. Ketika engkau memegang firman Tuhan, maka engkau akan mendapatkan. Janji Allah, saudara harus pegang. Saudara harus yakin bahwa itu adalah kebenaran. Saudara boleh berkata, saya akan berhasil. Itu kata-kata iman. Saya akan berhasil. Masa depan saya akan berbahagia. Itu kata-kata iman. Saya akan menjadi orang yang pandai di sekolah atau di kampus. Itu kata-kata iman. Saya sanggup menyelesaikan sekolah saya atau kuliah saya. Itu kata-kata iman. Dan itu harus ada terus pada diri kita. Kita harus terus pelihara hati kita. Jangan jadi bimbang ragu. Karena kadang dari kenyataannya. Saya bagaimana bisa menyelesaikan kuliah? Papa mama saya nggak sanggup menyekolahkan atau tidak sanggup mempunyai uang bayar uang semesternya. Itu melihat dengan kenyataan. Tapi kalau kita mau lihat dengan iman, saya yakin dan percaya Tuhan akan sediakan uang setiap semester untuk saya bisa bayar sampai kuliah saya selesai. Amin. Itu kata-kata iman. Dan itu yang harus kita pegang. Itu yang kamu harus pegang adik-adik. Kalau melihat keadaan dan kondisi orang tua, mungkin dia tidak akan sanggup menyekolahkan kita sampai ke perguruan tinggi. Dari mana? Penghasilan papa mama saya sekian. Untuk makan saja sudah habis. Bagaimana saya bisa kuliah? Bagaimana kuliah ini kan biayanya cukup tinggi. Transportnya, uang makan di kampusnya, dan sebagainya. Tapi kalau kita punya iman bahwa Allah sanggup, saya percaya bahwa Allah akan menyediakan yang terbaik untuk saya, bahwa Allah adalah Bapakku yang mengasihiku. Selesai. Kita pegang janji Allah, maka kita berjalan dengan iman. Berjalan dengan percaya kepada Allah. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Lihat tegak lurus kepada salib Yesus bahwa Dia sanggup untuk menyediakannya. Itu yang harus ada pada kita.
Jadi kita diselamatkan oleh karena keyakinan, percaya iman kita kepada Yesus. Cukup. Bukan karena perbuatan baik kamu. Bukan karena kamu orang yang soleh. Bukan karena kamu yang sering ke gereja. Keselamatan oleh karena percaya pada Yesus. Dan kita sudah mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Tinggal dia dalam hati kita. Dan itu tidak akan pergi. Dia akan selama-lamanya tinggal di hati kita. Kalau engkau sudah menerima Yesus, selama-lamanya Yesus tinggal di dalam hatimu. Hal yang lain, Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu sekarang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman sebiji sesawi. Biji sesawi itu lebih kecil dari ketumbar. Bayangkan, kecil. Tapi dia bisa jadi pohon yang besar. Yang dimana burung bisa hinggap untuk berteduh. Dari biji yang kecil sampai bisa menjadi pohon yang besar. Jadi dari sini maksudnya artinya adalah bagaimana iman kita yang kecil bisa terjadi sesuatu yang besar. Kamu punya iman yang kecil. Saya pasti menjadi seorang sarjana. Itu iman yang kecil. Karena kamu punya iman yang begitu, maka Tuhan akan bergerak mengerjakannya. Karena engkau percaya pada Dia, pada Yesus. Iman kamu, ya mungkin ingin punya tab begitulah. Karena tugas-tugas sekolah atau kuliah memerlukan laptop. Saya punya iman yang kecil bahwa Tuhan akan menyediakan saya laptop. Tergantung saudara imannya. Laptop yang mau seberapa harganya? Mau yang sedang-sedang ada yang 6 juta. Mau yang agak bagus ya 8-9 juta. Sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas kuliah atau sekolahnya. Bisa juga beli yang 15-an. Nah, iman kita sebesar apa? Mau beli yang 3 jutaan, yang 6 jutaan, yang 15 jutaan, atau yang 30 jutaan. Kalau engkau bilang, aku sih yang murah-murah aja, jadilah yang murah. Tapi Tuhan, saya butuh laptop yang dimana kebutuhan kuliah saya, tugas-tugas saya membutuhkan yang begini, begini, dan begitu. Sehingga saya memerlukan laptop yang 9 juta. Saya minta uang 9 juta untuk saya bisa beli laptop. Iman saudara, iman yang 9 juta. Maka Tuhan akan berikan itu. Jadi yang menjadi yang akhirnya membuat engkau mendapatkan sesuatu yang kau inginkan tergantung dari imanmu. Kalau engkau tidak punya iman, ya nggak dapat apa-apa. Saya nggak beriman punya laptop. Dari mana uang saya? Ya udah nggak dapat apa-apa. Nggak punya apa-apa kita. Tapi saya Tuhan butuh HP, tugas-tugas di sekolah, guru semuanya minta untuk saya punya HP supaya saya bisa lihat semuanya tugas-tugas itu.
mencari informasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Spesifikasinya yang seperti ini Tuhan. Imanmu sebesar apa? Saya yakin kamu sekarang udah tidak lagi HP itu untuk gaya-gayaan. Untuk supaya kelihatan sombong, supaya kelihatan hebat, kaya, dan sebagainya. Saya yakin kamu sekarang punya HP karena memang itu kebutuhan. Kebutuhan untuk tugas-tugas kita. Saya beli tab ini zaman lagi COVID. Tahun 2020 COVID, lalu saya kena COVID, saya diam di rumah, lalu saya bilang, Tuhan saya minta tab untuk mengerjakan tugas-tugas. Lagi uang lagi begini, semuanya lagi off, tidak ada kegiatan, tapi saya berdoa, Tuhan saya minta tab. Dan saya bilang, tidak mau yang murah. Mereknya yang cukup, yang sedang, supaya tahan lama. Enggak ada berapa bulan, mungkin 2 bulan, Tuhan kasih. Sekalipun lagi mungkin zaman saat itu memang lagi COVID, nggak ada aktivitas, orang nggak boleh keluar, uang juga berkurang pendapatannya. Tapi saya punya keyakinan kepada Allah bahwa Allah sanggup menyediakan uang untuk saya. Saya punya keyakinan Allah saya Allah yang kaya. Saya punya keyakinan Allah saya Allah yang tidak pelit. Dan saya berdoa dan meminta itu kepada Dia. Dan Tuhan jawab. Nah jadi saudaraku yang kekasih, iman yang kecil engkau juga pasti akan mendapatkan yang besar. Apalagi iman yang besar, engkau akan mendapatkan yang lebih besar lagi. Saya belajar terus dengan Tuhan. Waktu saya masih muda, bagaimana Tuhan mengajari saya untuk percaya kepada Tuhan. Ketika saya membutuhkan untuk bisa membeli sesuatu, tetapi kenyataannya uangnya hanya sekian. Uangnya hanya sedikit. Sedangkan yang saya mau beli, yang saya mau belanjain itu harganya besar. Tapi saya meyakini dari uang yang kecil ini akan berkembang sampai bisa membeli barang yang saya butuh. Itu terjadi. Saya bilang, Tuhan, ya ini contoh saja ya. Tuhan, saya tidak mau ngontrak-ngontrak terus. Saya ingin punya rumah sendiri, Tuhan. Tapi saya nggak punya uang untuk bayar DP, untuk kredit. Tapi saya mau percaya kepada Engkau bahwa Tuhan, Engkau sanggup memberikan saya uang. Jadi kalau ada pameran-pameran rumah, saya datangin. Saya ambil brosurnya, sampai rumah saya doain. Ini langkah iman. Didoain dengan saya. Tuntun bimbing saya Tuhan. Untuk saya tidak salah perumahan mana yang tepat. Gak ada uang.
Tapi ketika saya punya iman yang kecil, dan saya meyakini Tuhan akan menyediakan dan memberikan saya rumah. Ketika saya dengan istri sepakat, yes, ini perumahannya. Sudah itu kami mulai melangkah. Ketika kami mulai melangkah, minta persyaratan perkreditan yang seperti apa, padahal nggak punya uang. Bawa pada Tuhan. Pada akhirnya, betul, Tuhan bukakan jalan. Itu seperti apa? Seperti hujan, datang uang untuk bayar DP. Akhirnya bisa bayar, mencicil tiap bulan. Jadi yang kita butuhkan adalah iman. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan. Jadi bagi adik-adik juga yang masih mau sekolah lanjut, yang dari SD mungkin SMP atau dari SMP ke SMA, kamu juga harus punya iman. Sekolah mana yang terbaik di Lembang? Contohnya mungkin SMA 1. Ya kan? Aduh, saya bagaimana bisa masuk SMA 1? Syaratnya apa? Nilainya berapa? Uang masuknya berapa? Aduh, bagaimana? Papa saya nggak sanggup itu untuk bayar itu semua. Tapi kalau kamu punya iman, Tuhan, aku ingin kalau aku nanti SMA, aku masuk SMA 1. Engkau beriman, percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan sediakan satu bangku untuk engkau. Engkau belajar dengan baik. Engkau kejar nilainya setinggi mungkin. Supaya engkau bisa keterima sesuai dengan nilai yang diminta oleh SMA 1. 39 kah? 38 kah? Kejar itu. Belajar bagus. Kerjain semuanya PR. Sambil berdoa. Kalau itu memang Tuhan inginkan untuk engkau sekolah di situ, Tuhan akan bukakan jalan. Kita sering perkatakan Allah sanggup, ya kan? Itu kan satu pujian. Allah sanggup untuk mengadakan segala hal yang diperlukan. Wah, itu perkataan iman itu. Berarti Allah sanggup untuk menyediakan untuk sekolah saya, menyediakan untuk uang kuliah saya, menyediakan untuk makan minum saya. Allah sanggup untuk bisa memberikan saya laptop, HP. Allah sanggup. Ada amin? Ya, Allah sanggup. Allah sanggup untuk bayar uang kos. Ya, jadi saudaraku yang kekasih, bagaimana kita mempunyai iman yang sebesar biji sesawi, di mana gunung pindah, maka gunung itu akan pindah. Tidak ada mustahil. Saudara katakan dalam dirimu, tidak ada yang mustahil. Semuanya Allah sanggup. Allah sanggup menyediakan. Allah sanggup memenuhi. Allah sanggup mencukupi. Dia sanggup. Dari iman yang begitu kecil, tetapi akan membuat hidup saudara jadi besar. Jadi besar. Tadi saya ngobrol dengan papahnya Tio. Bagaimana cara Tuhan sampai dia bisa masuk perguruan tinggi.
mujizat. Sampai dipanggil dengan kampus. Dikasih fasilitas. Tidak usah bayar uang kuliah. Diberi lagi sponsor dari kampus. Saya bilang, ini dahsyat. Melihat ekonomi orang tua bilang, nggak sanggup saya mengeluarin anak. Udah cukup sampai SMA kerja. Tapi Allah inginkan untuk kita maju. Allah ingin supaya kamu itu adalah maju, berhasil. Kuliahnya, sekolahnya tinggi. Itu pandangannya Allah. Sekarang kita mau mengikuti apa yang diinginkan Tuhan, yang dicita-citakan Tuhan terhadap diri kita, atau kita hanya ngelihat keadaan diri kita. Kalau dilihat dari diri kita, memang kita nggak sanggup, nggak mampu, nggak bisa saya. Tapi kalau kita memandang pada Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, apa sih yang Allah nggak bisa kerjakan? Dia sanggup. Sampai abang kita ini bisa kuliah di ITNAS. Jadi kita bangga punya Allah Yesus Kristus yang begitu peduli untuk hidup kita. Yang penting kita punya iman, percaya teguh, percaya kuat, percaya kokoh bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Sedetik pun Yesus tidak pernah meninggalkan kamu. Tidak pernah dia membuang muka untuk tidak memandang engkau. Tidak pernah. Yesus selalu terus memandang kita. Yesus selalu terus mengerahkan matanya. Matanya tertuju terus kepada kita. Enggak pernah tertidur dia. Enggak pernah ngantuk dia. Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam hidup kita. Untuk memimpin kita. Berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Bagian saya adalah beriman terus kepada Yesus. Saya percaya pada Yesus. Saya tidak tahu apa yang di balik tembok ini. Putih semuanya. Tertutup. Tapi Allah tembus matanya untuk bisa melihat apa yang di balik tembok. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita nggak tahu. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang ke depan kita nggak tahu. Tapi kalau Allah tahu. Allah lihat seluruh hidup kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Dari lahir sampai engkau meninggal sudah ada itu di dalam kitab kehidupannya Allah. Nah jadi bagaimana kalau saya nggak tahu apa-apa di balik ini? Ya sudah, percaya saja kepada Yesus bahwa Yesus yang akan memimpin hidup kita. Saya nggak tahu di balik ini ada apa, tapi saya mau percaya pada Yesus. Yesus akan bimbing saya, pimpin saya untuk saya bisa menembus ini. Secara akal tidak mungkin, tidak mampu, tidak sanggup saya. Tapi secara iman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, jadi kita mau melihat dari kacamatanya Tuhan. Nah, di Lukas 7 ayat 6 sampai 10 ini ada satu contoh bagaimana seorang perwira dia meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan pegawainya yang sakit. Dan dia katakan tidak perlu engkau datang ke rumah saya.
Cukup engkau berkata saja, maka itu pasti terjadi. Seperti saya seorang perwira, kalau saya panggil prajurit, maka itu prajurit pasti datang. Kalau saya suruh itu prajurit pergi, pasti prajurit itu harus pergi. Kalau saya suruh prajurit itu mengerjakan ini dan mengerjakan itu, pasti akan dikerjakan. Begitu besar iman dia, pandangan dia terhadap Yesus. Jadi, Yesus, engkau tidak perlu ke rumah saya. Ucapkan saja satu kata. Pegawai saya pasti akan sembuh. Dan Yesus begitu bangga melihat perwira ini. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman seorang perwira ini, wah, Yesus kaget. Besar sekali imannya. Di antara orang Israel aja Yesus belum pernah menjumpainya. Karena apa? Perwira itu begitu meyakini apa yang dikatakan Yesus, pasti itu pasti terjadi. Dan apa? Betul. Pegawai perwira ini waktu dia pulang sudah sembuh. Iman dia bahwa Yesus cukup engkau berkata satu kali saja, prajuritku akan sembuh. Begitu besar iman dia kepada Yesus. Yesus cukup engkau berkata, maka itu akan terjadi. Jadi dalam hidup kita juga begitu. Kita meyakini kata-kata firman Allah itu punya kuasa, punya kekuatan. Kata-kata firman Tuhan itu ucapannya Allah. Kita harus meyakini kalau Allah sudah berfirman itu pasti terjadi. Kalau adik-adik memegang satu firman Tuhan, maka itu pasti terjadi. Contoh saya dulu. Saya berdoa untuk teman hidup yang sekarang jadi istri saya. Saya berdoa untuk perempuan yang ini. Saya berdoa kok nggak damai. Berdoa. Akhirnya saya capek juga. Akhirnya saya bilang, Tuhan udahlah menyerah saya. Terserah Tuhan lah. Mana yang Tuhan kasih itu yang saya terima. Lalu saya berdoa lagi, siapa sih teman hidup saya Tuhan? Umur saya waktu itu udah 38. Karena saya punya satu panti yang menampung gelandangan. Jadi saya waktunya habis untuk ngurus gelandangan. Jadi saya harus atur itu semua orang yang ada, yang tinggal dengan saya untuk bisa makan, bisa minum, tapi juga bisa dekat dengan Tuhan untuk bisa berubah hidupnya. Karena mereka gelandangan tunawisma yang dari taman-taman. Sibuk ngurus yang begitu, akhirnya lupa juga untuk nikah. Sampai umur 38. Lalu simple, Tuhan bilang, perempuan yang suka dengan kamu aja sama-sama pelayanan. Kaget saya. Oh, ya Kak Ana, istri saya yang sekarang ini adalah orang yang memang selalu bersama-sama dengan saya untuk melayani tunawisma. Kami buka persekutuan di taman-taman, kami kunjungan gelandangan yang ada di gerbong-gerbong kereta api. Ya, kami bikin persekutuan, kami muji, kami bawa nasi bungkus, kami kasih makan mereka dan sebagainya. Oh iya.
Teman dekat yang memang sama-sama dengan kamu aja. Simple Tuhan bilang. Ya udah, saya bilang saya terima aja. Jadi ketika ya untuk adik-adik yang sudah umurnya memang sudah boleh untuk punya teman hidup ya. Jangan dirumit-rumitin masalah teman hidup. Disimpelin. Jadi simple. Makin dirumitin makin seperti benang kusut. Tapi semakin berserah dengan penuh iman kepada Yesus bahwa dia akan menyediakan yang terbaik untuk saya, sudah selesai. Bagaimanapun orangnya, kalau memang itu dari Tuhan, terima saja udah. Nggak usah dipilih-pilih lagi. Itu saya ya. Mungkin adik-adik lain lagi. Tapi kalau saya simple orangnya. Apa yang Tuhan kasih, ya udah terima aja. Saya nggak cari lagi choice pilihan lain. Nah, jadi saudaraku yang kekasih yang di tempat ini, ya, bagaimana katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Katakanlah satu kata saja, sudah cukup. Iman dia, Yesus berkatalah engkau satu kata. Pegawaiku akan sembuh. Dan itu betul, sembuh. Jadi kita pegang firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Saya pegang janji Tuhan waktu itu saya baca di Ulangan. Untuk teman hidup. Lalu saya langsung tangkap, oh ya ini firman Tuhan. Langsung saya ikuti apa yang kata firman Tuhan. Selesai. Terakhir, kita mau melihat Matius 21 ayat 21 sampai 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita punya iman, lalu kita katakan kepada gunung, beranjaklah, bisa itu gunung jadi beranjak, pergi dari tempat itu. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kuncinya harus percaya. Adik-adik mau sekolah. Kemudian adik-adik mungkin pernah mengalami gak hujan mau pergi ke sekolah. Baru ini gimana ini? Coba mulai percaya kepada Yesus bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Bahwa dia yang mengatur dunia ini. Kenapa tidak kita berdoa, Tuhan saya mau sekolah. Dalam nama Yesus hentikan hujan ini Tuhan. Kenapa enggak bisa? Saya sering ngalamin hal seperti itu. Ketika menguburkan orang, udah mendung, gelap.
jam 3 sorean. Saya tinggal berdoa, Tuhan kendalikan cuaca. Usir ini awan-awan yang membuat hujan. Jadikan untuk terang kembali. Betul, saya melihat sendiri. Yang tadinya sudah mau hujan, sudah ada petir, sudah ada gemuruh. Tenang, kembali lagi cerah. Jadi kalau iman kita yakin, percaya bahwa Allah sanggup, dari hujan kita berhentikan, bisa terjadi. Demikian dengan kesusahan-kesusahan kita. Hei kesusahan, beranjak kamu. Atau kalau saudara mungkin merasa sepertinya saudara kekurangan, saudara bisa katakan, kamu bisa katakan, hei kekurangan, kemiskinan, pergi kamu dari saya. Katakan dengan iman. Saya adalah anak Allah, anak-anak yang diberkati Tuhan. Hei kemiskinan, hei roh-roh jahat yang membuat saya miskin, kamu pergi keluar. Nyah kamu, jauh-jauh dari saya. Iman. Iman percaya kita. Keyakinan kita bahwa Allah sanggup, mampu untuk mengerjakannya. Nah jadi adik-adik, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita memiliki perkataan iman dalam hidup kita. Kalau engkau katakan, aduh saya nggak punya uang, jadi nggak punya uangnya. Tapi kalau engkau katakan, Tuhan aku hari ini membutuhkan uang 50.000 Tuhan. Dan engkau sanggup untuk menyediakan itu Tuhan. Aku beriman, percaya penuh bahwa engkau Allah yang kaya. Berikan uang itu untuk saya Tuhan. Dan memang uang itu 50.000 bukan untuk foya-foya, tapi memang untuk kebutuhan hidup kita. Keperluan sekolah kita atau uang buku kah, apakah untuk uang pulsa dan sebagainya. Belajar, adik-adik harus belajar. Jangan bergantung kepada mama papa. Bergantunglah kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat senang. Kita bergantung kepada Dia. Tuhan sangat suka kalau anak-anaknya itu bergantung kepada Dia, mengaduhnya kepada Dia, ngelapornya kepada Dia. Sangat suka Allah. Bukannya tidak boleh ya kepada orang tua, boleh saja. Tapi tunjukkan ketergantungan kita itu lebih kepada Allah. Jadi kalau engkau lagi mengalami kesusahan, mengaduh jugalah kepada Tuhan. Ngobrol tuh dengan Tuhan, ngomong tuh dengan Tuhan. Tuhan, kok saya nilainya kurang terus ya Tuhan. Tuhan berikan dong saya kepintaran, kecerdasan untuk saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ngomong, lapor ke Tuhan. Untuk supaya Tuhan memberikan kepintaran untuk engkau. Selain engkau berdoa tuh supaya jadi pintar, engkau juga harus belajar untuk jadi rajin belajar. Karena dengan rajin itu mengasah otakmu untuk engkau jadi pintar. Tapi ketergantungan kita kepada Allah. Apa yang kamu perlukan dalam hidupmu? Dan kau tahu orang tuamu nggak sanggup untuk menyediakannya. Kenapa enggak kepada Allah? Tuhan, aku perlu jaket Tuhan. Kenapa? Enggak kita minta kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu jaket, aku perlu tas Tuhan, aku perlu punya sepatu Tuhan.
Jangan berdoa kepada Tuhan sepertinya kita berdoa kepada Allah yang miskin. Kita ini lagi berdoa dan meminta kepada Allah yang kaya. Kalau ada orang kaya, nak sini nak. Ya ada apa Kamu mau uang? Mau. Berapa? Ya saudara bilang ya 5.000 aja Ya minta uang ke orang kaya 5.000. Ya jangan tanggung. Kalau kita tahu itu orang kaya mintanya besar. Betul gak? Iya kan? Kalau kita tahu dianya pakai Mercedes, pakai jas, pakai dasi. Handphonenya 6. Ya kan? Lalu dianya tanya, Dek, kamu mau uang gak? Mau. Berapa? 5.000. Ya ampun. Jangan-jangan gak punya dianya uang 5.000-an di kantong dianya. $1 juta 5 juta Loh, banyak sekali kamu masih kecil butuh uang 5 juta. Ya saya butuh untuk beli laptop atau handphone karena tugas sekolah banyak. Beri laporan dan begini dan begitu. Nggak mungkin dia nggak kasih. 5 juta. Apalah artinya dengan orang kaya. Nah jadi kita juga begitu beriman kepada Allah kita. Allah kita itu Allah yang kaya. Dan Allah yang punya kasih. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Anda ini adalah anak-anaknya Allah. Dia ingin memberikan yang terbaik. Tuhan saya bisa mau beli sepatu olahraga Tuhan. Yang harganya 100.000. Jangan tanggung dong. Minta uang ke Tuhan. Nggak apa-apa saudara minta Tuhan aku mau beli sepatu olahraga yang Nike. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh dong. Supaya ketika kamu lari, kamu enak gitu larinya. Kakinya nggak sakit. Beda dengan harga yang 100.000. Kaki kamu akan sakit waktu kamu lari. Wah, masa itu namanya ingin mewah-mewahan? Enggak. Allah ingin memberikan yang terbaik untuk kamu sebagai anak. Asal engkau punya iman, percaya penuh bahwa dia sanggup memberikannya, pegang itu. Dia akan berikan. Sama dengan saya beli handphone ini, zaman COVID. Ini dulu baru ini. Tuhan aku ingin beli HP yang bagus. Yang sedang-sedanglah Tuhan. Jangan yang 3 jutaan. Aku mau yang 8 jutaan Tuhan. Tipe yang agak baru Tuhan. Jujur dengan Tuhan. Bilang ke Tuhan. Ngomong dengan Tuhan. Saya bilang Samsung A52 Tuhan. Kenapa sih? Nggak bayar kok kita. Jujur aja. Dikasih. Tuhan kasih. Nggak lama sudah saya berdoa. Tiba-tiba ada orang ngasih uang ke saya. Langsung saya beli itu HP. Sama dengan tab ini juga. Nggak lama kemudian Tuhan kasih uangnya. Kita berdoa dan kita meminta kepada Allah yang kaya. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Allah yang cinta kita. Allah yang memelihara hidup kita. Jadi enggak salah. Bukan saya inginkan kamu jadi sombong-sombongan, bukan. Kamu pakai sepatu yang cukup bagus, harganya cukup bagus, enggak salah. Oh, anak Tuhan harus miskin, harus sederhana, siapa bilang?
Mana ayatnya? Engkau diberkati, aku diberkati. Betul? Kita sering nyanyikan lagu itu kan. Aku diberkati. Jadi jangan ragu. Tuhan, seragam saya sudah agak sedikit warnanya sudah nggak jelas lagi. Saya minta seragam baru Tuhan. Nggak usah ragu. Wah janganlah. Orang Kristen itu kan memang sudah diciptakan sederhana. Nggak boleh bermewah-mewah. Siapa bilang? Siapa bilang? Boleh. Saudara memberi barang yang bagus. Karena apa? Barang bagus dan barang mahal itu biasanya lebih kuat. Tahan lama. Tapi ini tergantung dari iman. Kalau iman mau pakai ya yang sederhana aja lah Tuhan, yang 2 jutaan aja HP-nya. Silakan kalau imanmu seperti itu. Tuhan sepatunya cukuplah yang 200 ribuan aja lah, dan yang mahal-mahal lah. Ya di situ Tuhan kasih itu 200 ribu. Tapi kalau kau bilang Tuhan aku ingin naiki ya berapa harganya 1,3 ya boleh. Tuhan ini saya mau ngajuin proposal 1,3 aku mau beli sepatu untuk aku bisa lari, untuk aku olahraga. Imanmu besar untuk 1,3 diberi Tuhan, tergantung dari iman kita. Imanmu kecil dapat kecil, imanmu besar dapat besar. Ya. Nah, jadi mari saya mengajak kita semua untuk kita memperkatakan perkataan iman dalam mulut. Ya, perkataan kita penuh dengan iman. WL kita ini bagus ya. Lihat aja, saudara dengar nggak perkataan-perkataan dia atau doa dia? Itu perkataan-perkataan iman yang dia ucapkan. Ya kan? Ucapan kalau dia lagi doa, dia lagi memimpin jadi WL, itu perkataan-perkataan penuh dengan iman. Kamu harus contoh, kakak. Bagus itu. Menguatkan orang, memberi semangat orang, memotivasi orang. Dia tidak melihat dirinya yang kecil, dirinya yang lagi susah, dirinya yang lagi punya masalah persoalan. Tapi perkataan-perkataan kita, perkataan-perkataan yang membangun, memberi semangat, memberikan api untuk kita bangkit, untuk kita boleh terus melihat ke depan. Kita meyakini Allah bekerja dalam hidup saya. Saya meyakini bahwa Allah memegang tangan kanan saya. Saya meyakini bahwa akan Tuhan meluruskan jalan-jalan saya, meratakan jalan-jalan saya. Itu kata-kata iman. Dan itu yang harus kita tanamkan dalam mulut kita. Amin. Berkatalah dengan kata-kata penuh iman. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Kami sembah Engkau, Raja Tuhan kami. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami ingin memiliki iman, percaya penuh kepada janji-Mu, kepada apa yang Kau katakan tentang kami, apa yang Kau katakan tentang saudara seiman kami, apa yang Kau katakan tentang papa mama kami. Terima kasih Tuhan. Apa kata Tuhan tentang keuangan, apa kata Tuhan tentang masa depan kami, apa kata Tuhan tentang sekolah, tentang kuliah kami. Itu yang kami mau pegang Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami akan praktekkan Tuhan.
dalam hidup kami Tuhan. Kami mau pegang janji Tuhan. Kami mau memegang firman Tuhan. Kami tidak melihat dengan kenyataan, dengan keadaan, dengan kondisi diri kami. Tapi kami mau melihat apa kata firman Tuhan. Dan itulah yang kami mau pegang. Terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami akan selesai ibadah di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pulanglah engkau dengan damai dan sukacita Allah. Tuhan yang melimpahkan berkat atas hidupmu. Tuhan yang membuat engkau menjadi orang yang sukses, berhasil di dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Baik sekolahmu, baik kuliahmu, baik yang sudah bekerja. Tuhan, pimpin hidup jemaatmu, pimpin hidup umatmu, dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan sehari-hari kami, memimpin langkah hidup kami menjadi orang yang berhasil, menggenapi rencana Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami akan pulang, Tuhan yang menyertai kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan tidak kekurangan satu apapun. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk.